Jadi terkait model-model sengketa di asuransi. Memang kalau kita lihat saat ini ya, sengketa di asuransi syariah itu relatif bisa dihitung jari. Nah, kalau di Basarnas yang saya tahu hanya ada satu sengketa asuransi syariah. Kemudian di peradilan agama yang saya temukan, nanti bapak-bapak para hakim mungkin bisa menjelaskan kalau pernah menyelesaikan kasus, itu baru ada 2 kasus di peradilan agama. Nah, kemudian di badan mediasi asuransi, nyaris sampai tahun yang lalu, saya kebetulan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pengelola BMAI, mereka menyampaikan kalau di badan akreditasi asuransi tidak ada kasus asuransi syariah. Berarti alhamdulillah ya, asuransi syariah nggak banyak sengketa. Nah, sementara asuransi konvensional banyak sekali kasus-kasusnya di BMAI tersebut. Namun demikian, pola yang ada di asuransi konvensional, saya yakin sangat berpotensi terjadi di asuransi syariah. Kalaupun sekarang asuransi syariah itu belum banyak kasusnya, boleh jadi karena market share-nya juga masih kecil ya, masih sekitar 4% untuk asuransi. Jadi ya otomatis ya potensi sengketanya juga probability-nya juga masih rendah. Nah, tapi alhamdulillah nggak banyak itu alhamdulillah. Nah, kalau banyak juga alhamdulillah untuk para pengacara nanti banyak yang diurusi ya. Pokoknya nggak ada alhamdulillah, ada juga alhamdulillah. Nah, saya 5 tahun yang lalu pernah diminta oleh Mahkamah Agung untuk memetakan kira-kira potensi sengketa yang ada di asuransi syariah itu seperti apa modelnya. Nah, karena tidak ada kasus, waktu itu belum ada kasus ya, belum ada kasus sama sekali, akhirnya saya mencoba untuk memapping dari kasus yang ada di konvensional, berdasarkan kasus-kasus yang masuk di BMAI. Jadi kalau cara membacanya ini jenis asuransinya ya, asuransi kan ada 2, asuransi umum sama asuransi jiwa atau asuransi kerugian ya, dengan asuransi jiwa. Nah, ini yang asuransi umum. Jenis polis, nah ini produk-produknya, yang sebelah kiri ini produk-produknya. Nah, yang 1, 2, 3, 4, 5 ini potensi sengketanya di mana gitu. Potensi sengketanya. Kalau 1 ini berarti potensi sengketanya ada di kondisi polisnya. Jadi di polisnya itu sendiri. Yang kedua ini berarti jumlah klaim. Jadi ribut persoalan misalnya harusnya klaim motor hilang misalnya ya, harusnya klaimnya itu menurut peserta asuransi klaimnya 15 juta. Nah, ternyata ya asuransinya hanya mengakui 9 juta misalnya. Nah, itu jumlah klaim. Yang ketiga adalah non disclose. Artinya apa? Ada ketidaktransparan dalam mengungkap persyaratan-persyaratan ketika mengajukan penutupan asuransi. Nah, ini kan harus transparan ya, harus itikat baik prinsipnya. Nah, ini tidak ada salah satu misalnya pesertanya ini tidak punya itikat baik sejak awal, tidak mau menjelaskan secara transparan. Nah, kemudian yang keempat adalah breach of warranty, jadi ya uang prestasi ya, asuransinya nggak mau bayar. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima atau pesertanya juga, ini bisa pesertanya juga tidak mau bayar polis gitu, tapi kemudian maunya ngeklaim, nah ini juga bisa terjadi. Yang kelima adalah lain-lain, selain 1, 2, 3. Jadi yang banyak 1, 2, 3, 4, yang lain-lain ini sedikit. Pertama adalah jenis produknya ya, property all risk. Jadi ini properti ya, rumah kita ya. Kalau kita punya properti, nah itu ada asuransi untuk mengcover dari resiko properti, bisa resiko kebakaran, ya, bisa resiko rusak, gempa dan macam-macam. Ada yang properti kita bisa di cover tapi tidak karena gempa, nanti ada pengecualian. Kemudian ada kebongkaran kalau rumah kita dibongkar atau
bangunan-bangunan yang kita punya atau kantor kita dibongkar oleh maling, nah itu nanti ada cover asuransinya. Kemudian ada K dan KAR ini yang terkait dengan kontraktor ya. Jadi misalnya proyek bangunan itu ya, membangun gedung pencakar langit. Nah, itu nanti pasti diasuransikan dari risiko-risiko yang mungkin terjadi. Bisa jadi nanti risiko dari ambruknya ketika membangun kayak di Mekah waktu itu ya, ternyata gedungnya misalnya kejatuhan apa tuh istilahnya itu apa Mas Tito itu yang untuk keran ya. Nah, kemudian itu pasti nanti diasuransikan, termasuk kemungkinan ketika menggali misalnya ya, menggali gedung itu kan ada hentakan-hentakan yang boleh jadi daerah sekitarnya itu terganggu. Atau misalnya kayak yang di Sidoarjo itu ya, ketika ngebor, nah efek lingkungannya itu bisa terjadi. Kemudian ada yang ini namanya erection all risk. Cuman bukan persoalan ereksi ternyata, persoalan mesin ini. Jadi ini terkait dengan instalasi mesin ya. Instalasi mesin itu juga diasuransikan. Kemudian kebakaran, pengangkutan darat ya, misalnya mengangkut kelapa sawit kemana, rokok kemana, nah itu semuanya diasuransikan. Machinery equipment ya, mesin-mesin, alat-alat itu bisa diasuransikan. Marine cargo, nah ini juga pengangkutan ya di laut kargo. Jadi ketika ekspor import, medical head ya, kemudian money, uang ya, uang ketika bank mengangkut uang, bank menyimpan uang, nah semuanya itu juga nanti ada produknya. Kendaraan bermotor ini yang paling banyak saat ini ya. Workman compensation ini pekerja, jadi pekerja risiko dia kecelakaan, risiko sakit, macam-macam. Atau risiko nanti bisa jadi risiko dipecat dan lain-lain. Nah ini banyak produk-produknya. Public liability, nah, ini tanggung jawab publik. Jadi kayak misalnya masalah AMDAL-nya ya, ketika mereka melanggar AMDAL dan merusak lingkungan sehingga digugat pihak ketiga, masalis tukang gugat. Nah yang seperti itu nanti kalau ada risiko yang harus dibayar itu juga bisa di cover asuransi. Travel ya, kita bepergian, misalnya umroh, haji, nah itu juga bisa di cover asuransinya. Nah dari macam-macam produk asuransi general, asuransi kerugian ini, nah yang terbanyak ini adalah kondisi polis, ini 15. Jadi property all risk ini 15 terjadi karena faktor kondisi polisnya. Nah ini nanti bisa dibaca ya masing-masing ini. Kendaraan bermotor juga karena kondisi polisnya. Nah ini banyak sekali. Nah sekarang penjelasannya. Yang pertama tadi adalah persoalan kondisi polis. Apa yang dimaksud dengan kondisi polis? Jadi dari waktu itu sekitar 30 polis, 30 putusan PMAI yang saya baca. Di PMAI nggak boleh dikopi Mas Alis, karena itu rahasia ya. Lembaga arbitrase nggak boleh dikopi. Yang saya baca dari 30 putusan itu, sekitar 48 putusan, sekitar 57%-nya itu. Nah, 57%-nya itu adalah karena polisnya ini. Apa isi polis? Jadi isi polisnya yang disengketakan. Nah ini bisa jadi karena saat penutupan, saat polis itu diberikan nggak dibaca. Padahal ketika polis diberikan itu sebenarnya ada jeda untuk membaca. Kalau misalnya nggak sepakat, itu bisa minta diperbaiki. Nah kemudian resiko yang dijamin apa aja? Itu juga sering nggak dibaca, ya, yang nggak dibaca. Jadi kemudian resiko yang tidak dijamin, misalnya ketika motor cover kendaraan bermotor, ternyata kendaraan bermotor dibuat balapan ya, dibuat lomba kebut-kebutan. Nah ternyata itu tidak masuk yang dijamin. Begitu dibuat kebut-kebutan rusak, diklaimkan, ditolak sama asuransi. Nah umumnya peserta itu tidak semuanya ngeh, tidak semuanya membaca, sehingga begitu klaim ditolak, loh kok ditolak? Nah kemudian perusahaan asuransi menunjukkan bahwa itu tidak masuk kategori yang bisa diklaim. Nah nanti saya tunjukkan polisnya ya.
Kemudian prinsip indemnitas, keseimbangan ganti rugi. Jadi prinsip indemnitas itu begini, dalam asuransi, kalau kita mengasuransikan motor misalnya ya, motor itu nilainya 15 juta misalnya, maka yang di cover asuransi itu hanya sebesar 15 juta itu. Jadi nggak boleh minta lebih. Bahwa kemudian kita ternyata mengasuransikan 2 asuransi, terjadi klaim, ya 15 juta begitu. Jadi nggak boleh, kan 2 asuransi, satunya 15, satunya 15, berarti dapat 30, tidak. Jadi asuransi itu hanya mereplace resiko yang kita hadapi. Kalau motor hilang misalnya, motornya nilainya berapa saat hilang itu? Misalnya nilainya adalah 9 juta, maka yang diganti hanya 9 juta. Jangan minta, barunya dulu belinya 20, ya itu dulu barunya. Tapi saat terjadi kehilangan, nilai motor itu sudah dihitung sama perusahaan asuransi. Dan sejak awal tentu saja sudah harus disampaikan secara transparan. Dan biasanya perusahaan asuransi minta ya bukti pembeliannya tahun berapa motor itu. Nah, sehingga ketika motor sudah dipakai 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu nilainya berbeda. Jadi keseimbangan ganti rugi. Jadi nggak boleh minta lebih. Yang meskipun kita mengcover asuransinya itu tidak hanya 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah ini jangan sampai ketipu ya perusahaan asuransi ya. Ada beberapa perusahaan asuransi nelpon saya tuh saat itu. Saya bilang mobil saya udah saya asuransikan. Oh nggak apa-apa Pak, nanti Bapak kan bisa klaim lagi. Dikira saya nggak ngerti. Marketingnya dikejar target itu Pak. Iya, prinsip indemnitas tidak bisa. Nah, kecuali kalau di dalam asuransi kesehatan ya. Itu karena kesehatan itu resikonya tidak terukur banget ya. Bisa jadi ya karena Mas Salis ini kalau ke rumah sakit nggak mau kelas 1, kelasnya harus fit gitu kan. Fit juga layanannya yang fit luar biasa, sehingga dana yang dikeluarkan bisa jadi berbeda, tidak bisa terukur. Nah oleh karena itu ketika dia ikut 2 asuransi, ya dicari yang maksimal ketika klaim itu berapa kira-kira yang diinginkan. Nah seperti itu. Nah, kemudian ada okupasi bangunan. Ini juga sering terjadi sengketa itu terkait penggunaan bangunan. Mas Tito mengasuransikan gedung yang dia miliki, bangunan yang dia miliki. Nanti perusahaan asuransi pasti menanyakan, bangunan ini untuk apa? Kata Mas Tito, ya untuk tempat tinggal. Ternyata bukan untuk tempat tinggal, untuk tempat disco dan nightclub misalnya. Itu risikonya beda antara tempat tinggal dan nightclub. Nah, karena nightclub ternyata terjadi keributan Mas Tito ya. Karena orang mabuk akhirnya bertengkar, dibakar rumahnya. Nah, itu nanti bisa nggak dipenuhi klaimnya Mas itu? Karena penggunaannya. Atau izinnya penggunaan untuk tempat tinggal, ternyata untuk jualan. Nah, kemudian ada resiko bangunan tersebut kerusakannya luar biasa karena laris pembelinya. Nah, kebetulan jualannya di tingkat kedua, di lantai kedua, ada di kasusnya. Nah, karena sering diinjek orang, ambrol tuh. Nah, ambrol karena sering diinjek. Nah, tadinya dia katakan bahwa okupasi penggunaan bangunan itu untuk tempat tinggal, ternyata untuk jualan. Dan itu bisa dibuktikan. Nah, disitulah akhirnya ya nggak bisa diklaim karena dia tidak transparan terkait penggunaan bangunan. Karena biasanya perusahaan asuransi itu kalau untuk tempat tinggal, untuk usaha atau untuk pabrik itu kontribusinya beda-beda nilainya karena tergantung kepada potensi terjadinya resiko. Nah, kemudian penggunaan kendaraan bermotor tadi yang saya contohkan ya. Nah, kan ada pembatasan bahwa tidak bisa klaim misalnya kalau untuk lomba kebut-kebutan misalnya. Nah, ternyata dipakai kebut-kebutan penggunaannya tentu tidak bisa. Oke. Nah, kemudian penyebab yang kedua ini 30% kasus tertanggung menuntut jumlah santunan yang lebih besar dibanding jumlah yang dijamin dalam polis. Ini terjadi karena tidak memahami prinsip indemnitas tadi itu. Jadi dia menuntut yang lebih besar. Padahal cover resiko itu sebatas resiko. Kalau mobilnya Mas Salis ini hanya lecet sedikit, ya
sebatas yang lecet itu dikembalikan normal. Jangan loh, kan ini lecet dan selama lecet, mobil ini saya taruh di bengkel, saya kan nggak bisa naik mobil, saya jadi merental, itu kan kerugian saya. Wah, akhirnya nuntut macam-macam. Nggak bisa, yang di-cover sebatas lecetnya mobil, gitu kan. Makanya banyak yang nakal tuh, teman-teman ya. Banyak yang nakal, mobilnya lecet dikit, gitu. Karena nanti kalau hanya dipoles dikit kok masih kelihatan nggak bagus, akhirnya dipalu beberapa tempatnya dipalu dia diganti semuanya. Nah, itu juga ada yang terjadi seperti itu. Itu juga ada yang ketahuan. Katanya ketabrak lecetnya ya karena kegores. Ini kok ada bekas-bekas palu. Nah, nanti bisa nggak? Bisa gagal klaim itu, bisa nggak dipenuhi klaimnya itu. Nah, gara-gara nasabahnya atau pesertanya ini moral hazard. Nah, jadi jumlah klaim itu penting. Kemudian penyebab-penyebab lain, penanggung menolak akseptasi padahal tertanggung sudah memberitahukan melalui fax. Nah, ini juga terkait dengan dulu ya, medianya mungkin fax, ternyata fax-nya nggak nyampe. Nah, sementara pesertanya sudah yakin, sudah diterima gitu ya, apa yang di-fax-kan. Nah, kemudian penanggung kalau sekarang ini ya perusahaan asuransi, ini istilah konvensional ya. Nah, perusahaan asuransi syariah merasa ya tidak menerima fax itu, sehingga tidak begitu terjadi klaim nggak diterima. Padahal dia merasa sudah mengirimkan aplikasi, kemudian udah membayar boleh jadi, tapi nggak tercatat misalnya. Kemudian penanggung telah membatalkan polis, tapi tertanggung tidak mengetahui. Nah, ini juga terkait perusahaan asuransi, kalau membatalkan ya harus dipastikan pesertanya tahu. Jangan sampai nggak tahu, begitu klaim dia tidak bisa, gitu kan? Tidak bisa. Ini biasanya mengapa perusahaan asuransinya membatalkan? Karena dia lapse. Harusnya bayar awal bulan sampai 2 bulan berikutnya itu nggak bayar ya. Nggak bayar kok didiemin dikira didiemin itu masih menjadi peserta asuransi. Padahal sudah dibatalkan polis asuransinya. Dia klaim, akhirnya tidak bisa. Kemudian agen asuransi yang curang tidak menyetor pembayaran premi kepada penanggung. Ini banyak sekali nih. Jadi ketika agen atau broker, ini yang terjadi di Jakarta waktu itu broker nih Mas itu, broker syariah nih Mas. Pernah terjadi ya. Nah, tapi kemudian urusannya bukan perdata tapi pidana waktu itu. Jadi broker ini sudah menerima kontribusi dari peserta yang banyak banget, ternyata tidak disampaikan ke perusahaan asuransinya Mas. Broker ini kan statusnya broker adalah mewakili peserta asuransi. Jadi nggak ditutup ke asuransi mana, nggak begitu terjadi klaim. Nggak, dibilangi iya ada di asuransi ini. Asuransi tersebut karena belum menerima uangnya, ya nggak bisa diklaim. Nah, akhirnya ribut. Brokernya ternyata tidak hanya di satu asuransi, beberapa asuransi dia lakukan seperti itu. Dan ternyata setelah dituntut pidana, dia baru ketahuan ya uangnya dipakai investasi oleh brokernya. Nah, ini nggak amanah. Nah, asuransi jiwa trennya juga sama ya. Penyebabnya kondisi polis, jumlah klaim, non-disclosed, branch of warranty, dan lain-lain ya. Nah, ini misalnya asuransi kemarin udah banyak kita bahas, asuransi dwiguna ya, endowment. Artinya kita ikut asuransi, kalau kita meninggal nanti kita dapat santunan uang. Nah, kalau kita tidak meninggal, nilai investasinya diberikan. Nah, itu jadi double guna. Nah, ada juga yang asuransi term life ya, yang jangka warsa atau istilah Indonesia jangka warsa. Ini asuransi yang pada prinsip dasarnya itu ya asuransi term life ini. Jadi hanya mengcover resiko, tidak ada investasinya ya, tidak ada embel-embel lain. Kecuali kalau dia ya meninggal, dia dapat santunan ahli warisnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada unit link. Nah, ini asuransi yang cover terkait dengan jiwa, juga ada unsur investasinya. Ada asuransi kesehatan, nanti ada asuransi pendidikan dan lain-lain. Nah, tren yang terjadi ini dari ini sekitar 76 ya, polis yang waktu itu saya baca, itu ada sekitar 43 itu karena kondisi polis ya. Nih karena kondisi polis. Nah, kemudian 11 karena jumlah klaimnya tadi itu. Nah, 3 karena non disclose, artinya dia tidak jujur. Nah, kemudian ada yang branch of warranty,
Kemudian yang kelima lain-lain. Nah, penjelasannya hampir sama dengan tadi. Jadi 57%-nya ya karena isi polis ya. Isi polis, risiko yang tidak dijamin, yang dijamin hampir sama. Istilah-istilah seperti kecelakaan, penyakit bawaan. Nah, ini juga terjadi perdebatan di dalam isi polis. Apa yang dimaksud kecelakaan, gitu ya? Kecelakaan itu seperti apa? Nah, apakah kecelakaan itu harus ditabrak di jalan, atau misalnya di rumah pas masang lampu kepleset jatuh, itu termasuk kecelakaan atau tidak? Nah, kemudian penyakit, apa yang dimaksud penyakit? Nah, kalau korengan, itu termasuk penyakit atau bukan, gitu ya? Atau panu termasuk penyakit atau bukan? Nah, definisi penyakit kita ada terjadi perdebatan. Kemudian apa yang dimaksud penyakit bawaan yang misalnya tidak bisa di-cover misalnya dalam apa yang dimaksud bawaan itu seperti apa? Nah, ini banyak istilah-istilah yang menjadi perdebatan. Nah, kemudian kewajiban saat peristiwa terjadi, misalnya sakit. Harusnya kalau sakit kan kalau mau klaim ya segera ke rumah sakit. Ternyata yang harusnya dia segera ke rumah sakit, tidak ke rumah sakit sampai 1 bulan. Begitu sudah parah baru ke rumah sakit. Akibatnya apa? Klaimnya besar. Ini juga ada yang terjadi akhirnya dia tidak dapat klaim sepenuhnya. Ribut lah ya. Banyaklah hal-hal yang seharusnya dia lakukan tapi tidak dia lakukan menurut aturan yang ada di polis. Kemudian kewajiban-kewajiban selama masa pertanggungan berjalan. Nah, kewajibannya apa? Misalnya dia mereport persoalan riwayat penyakitnya. Nah, kemudian dia juga kewajibannya misalnya membayar, kalau misalnya preminya itu adalah premi yang cicilan, dia harus bayar tiap bulan misalnya. Nah, ternyata kemudian dia nggak ngelihat kalau bayarnya tiap bulan, dikiranya triwulan atau 1 semester. Nah, itu juga bisa terjadi sengketa. Nah, kemudian penyebab sengketa kedua, nah ini data of disclose, tadi nggak jujur nih ya. Kalau jiwa, ini yang banyak nih. Data riwayat kesehatan tertanggung tidak diungkapkan dalam surat permintaan penutupan asuransi. Jadi ketika mau ikut asuransi, ditanya pernah sakit apa aja, dia nggak dikosongin aja itu, ya kan? Nah, ternyata begitu ikut asuransi, ini baru aja kasus kan yang masuk ke peradilan agama, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu. Waktu itu minta saya sebagai saksi ahli karena saya ada hubungan dengan asuransi tersebut, minimal sering menjadi pendamping ya, pendampingnya. Akhirnya saya nggak mau karena nanti konflik kepentingan ya. Saya pasti akan membela asuransi itu. Nah, akhirnya saya tidak mau menjadi saksi ahli. Nah, ternyata kasusnya itu terjadi karena ketika proses dia mengisi formulir, dia kosongin semuanya. Ternyata nggak lama kemudian, sekitar 1 bulan atau 2 bulan, meninggal. Meninggalnya karena jantung. Nah, perusahaan asuransi tentu meriksa ke rumah sakit yang terdekat rumahnya. Ternyata di beberapa rumah sakit yang dekat rumahnya itu ada riwayat medis dia. Memang sebelumnya itu punya penyakit jantung. Nah, tapi dia tidak mendisclose, tidak menjelaskan secara transparan. Nah, akhirnya tidak bisa diklaim. Nah, ini juga jadi persoalan kan. Dan data riwayat kesehatan diungkapkan tadi tidak sesuai kenyataan. Nah, misal iya disebutkan saya pernah sakit panu ya, sakit koreng, sakit apa. Nah, sakit yang berat-berat nggak disebutin. Nah, ini juga terjadi atau diungkapkan misalnya dia sakit asam urat, padahal sebenarnya bukan asam urat itu ya. Sakitnya adalah sakit paru-paru, tapi dia ngaku asam urat. Nah, ternyata kemudian meninggal karena paru-paru ya. Meskipun diisi tapi nggak jujur. Nah, penyebab ketiga jumlah klaim ya sekitar 14%, 11 kasus tertanggung menuntut jumlah santunan yang lebih besar tadi yang saya sampaikan ya. Jadi dia padahal klaimnya harusnya sekitar 100 juta misalnya karena operasi, dia minta lebih. Nah, sementara ya memang batas maksimal covernya segitu. Nah, atau dia salah paham membaca polisnya. Ini juga bisa terjadi tentang besaran ya, persaingan pertanggungan. Nah, saya kira itu terkait model-model sengketa yang biasa terjadi di asuransi syariah. Selanjutnya saya jelaskan sedikit
terkait polis ya, polis asuransi. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita membaca polis asuransi, Bapak Ibu ya, nanti ketika terjadi sengketa, misalnya teman-teman yang hakim atau pengacara ya, maka jangan hanya membaca polis sebelum memahami prinsip-prinsip yang ada di dalam asuransi. Maka prinsip-prinsip yang ada di asuransi ya, misalnya ini ada prinsip yang utama ya, misalnya insurable interest ya, kepentingan yang dapat diasuransikan. Kemudian ada etikat baik, ada kepercayaan, keseimbangan ganti rugi yang tadi saya sampaikan ya, subrogasi. Jadi kalau subrogasi udah di-cover oleh asuransi, di-cover asuransi ternyata masih barangnya itu masih ada ya, mobilnya masih ketemu. Nah, klaimnya kan hilang ya, udah diganti ketemu. Nah, itu kan berarti harus diberikan asuransi. Atau ditabrak oleh mobil lain, akibatnya mobil rusak, diganti oleh perusahaan asuransi. Nah, tapi kemudian yang nabrak mengganti juga mobilnya, maka gantinya itu untuk asuransi, itu kan subrogasi. Nah, sebab akibat, jadi prinsip sebab akibat ini juga sering terjadi sengketa ini ya. Kan misalnya yang di cover itu adalah sakit jantung misalnya. Nah, pertanyaannya, ketika dia meninggal itu karena penyakit jantung atau karena faktor lain? Dia jantungan, tapi kemudian terjadi gempa bumi. Nah, tiba-tiba rumahnya roboh, dia ketindihan misalnya genteng, dia mati. Tapi sebelumnya memang dia dalam kondisi sakit jantung. Nah, kira-kira ini dia mati itu karena sakit jantung atau dia ketindihan misalnya genteng atau apa, atau misalnya almari yang roboh sehingga dia meninggal. Nah, sebab akibat ini sering menimbulkan sengketa. Nah, oleh karena itu harus jelas ketika orang mati penyebabnya apa. Kalau mobil itu misalnya rusak, penyebabnya apa? Apa betul itu karena misalnya ketidaksengajaan dia atau memang kesengajaan dia? Harus dicari penyebab terjadinya peristiwa itu. Nah, ini biasanya sumber sengketanya. Dan kontribusi ya, ini ya otomatis kalau Anda membayar kontribusi, ya Anda ditanggung kalau di konvensional gitu ya. Kalau di syariah ya dia menjadi peserta yang kalau terjadi satu peristiwa maka dia akan melakukan santunan. Jadi kontribusi ini sebagai keseimbangan dia bisa melakukan klaim. Nah, kemudian nanti ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam polis. Ini ada di peraturan ya. KMK itu apa? Keputusan Menteri Keuangan dulu. Nah, ini mengatur tentang apa saja yang harus ada dalam polis. Ini nanti silakan dibaca ya. Ini juga sama tentang bahasanya, kemudian tabel nilai tunai harus semuanya rinci. Kalau ini diikuti betul oleh perusahaan asuransi, insya Allah informasinya lengkap, apalagi pesertanya membaca. Nah, sampai Kementerian Keuangan merinci posisinya harus seperti ini. Kalau tidak, dia tidak akan disetujui menawarkan produk tertentu tanpa disertai dengan draft polisnya. Dan ini selalu dicek oleh OJK. Nah, ini juga penting bagi teman-teman ya sebagai praktisi hukum. Nanti ketika terjadi sengketa, jangan-jangan memang sejak awal polisnya itu tidak memenuhi standar minimal polis. Nah, ini silakan nanti dibaca semuanya. Nah, saya hanya menyampaikan unsur-unsur yang terkait prinsip syariahnya ya. Apa saja yang harus ada. Nah, kalau yang di atas ini adalah polis asuransi secara umum. Nanti silakan dibaca. Nah, yang terkait dengan asuransi syariah, ini prinsip pertama adanya kesepakatan tolong-menolong, saling menanggung di antara para peserta. Itu ya. Jadi harus ada klausula di dalam polis itu bahwa peserta berniat untuk saling tolong-menolong. Nah, yang kedua, adanya kontribusi peserta dalam dana tabarruk. Jadi prinsip dasar di syariah itu akad tabarruknya itu. Akad tabarruknya itu harus ada.
Makanya minggu yang lalu ketika Pak Agus Haryadi menyampaikan produk asuransi ya tertentu yang kemudian di dalam tabelnya tidak ada tabaruk, saya pertanyakan itu tabaruknya kemana? Gitu ya. Karena ada beberapa asuransi syariah tahun pertama sampai tahun ketiga itu tabaruknya. Nah, tentu saja kalau tidak ada tabaruknya itu bukan asuransi syariah. Nah, itu masih syariah ya, belum syariah. Nah, ini hati-hati. Jadi tabaruknya ada enggak? Nah, yang kedua, perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tabaruk. Jadi status perusahaan hanya sebagai pengelola. Kalau di polis terbunyikan bahwa kontribusi ya preminya yang dibayarkan itu kok masuk ke perusahaan, bukan masuk ke akun tabaruk, nah, maka perlu dipertanyakan. Ada enggak nanti yang masuk ke perusahaan? Ada kalau itu menggunakan akad wakalah bil ujroh. Tapi kalau menggunakan mudharabah, semuanya nanti prinsip dasarnya adalah milik peserta kecuali hasil investasinya yang bisa dibagi hasilkan. Namun saat ini sudah nggak ada itu akad mudharabah. Jadi di fatwa nomor 21 fatwa DSN itu saat ini sudah tidak digunakan untuk akad mudharabahnya. Jadi semuanya sekarang menggunakan akad wakalah. Nah, kemudian juga prinsip-prinsip ya, adil, amanah, keseimbangan, maslahah, universal, ini jadi prinsip dalam polis asuransi syariah. Termasuk juga tidak boleh ada gharar, maisir, riba, ini prinsip-prinsip dasarnya. Nah, nanti Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini yang juga harus ada di dalam polis asuransi syariah. Pada saat dana tabaruk belum bisa dibentuk pada setiap lini usaha, perusahaan dapat membentuk dana tabaruk secara gabungan. Penggabungan dana tabaruk harus diinformasikan dalam polis. Jadi misalnya ya, satu perusahaan asuransi memiliki beberapa produk asuransi tadi. Nah, biasanya kalau masih baru asuransinya ini, seluruh kontribusi peserta apapun produknya disatuin. Begitu. Karena kalau dipisah-pisah, kecil nanti nggak bisa mengcover risiko kan. Nah, tapi kalau sudah besar nilai polisnya ya, kontribusinya itu udah besar, nah perusahaan asuransi itu mewajibkan, OJK mewajibkan perusahaan asuransi untuk memisah dana tabaruk itu per produk, begitu. Nah, dipisah atau tidak dipisah itu harus disampaikan di dalam polis. Jadi kalau prinsip dasarnya dipisah, kalau nggak bisa memisah harus disampaikan dalam polis. Nah, ternyata hasil penelitian mahasiswa ya tahun 2016-17 waktu itu di UIN yang saya bimbing, dari 6 polis asuransi syariah nyaris yang ketentuan A ini nyaris nggak ada yang memenuhi. Artinya nggak ada yang menyampaikan secara transparan. Mengapa? Karena kalau orang yang ngerti nih ya, ngerti tentang risiko, semakin perusahaan asuransi ini menggabung. Jadi sukanya menggabung seluruh dana tabaruk, berarti size-nya kecil. Jadi risikonya besar untuk tidak mampu membayar. Tapi kalau sudah dipecah-pecah dan memang produknya banyak, nah itu ada kecenderungan memang perusahaan asuransi itu sudah kuat. Nah itu sehingga karena dia belum kuat, dia tidak sampaikan itu. Padahal OJK mewajibkan menyampaikan. Karena hak peserta, nah kalau dalam perspektif bisnis adalah hak konsumen untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya. Nah, kemudian polis asuransi dan perjanjian reasuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung akad tabaruk dan akad tijaroh. Nah, ini nanti dalam polisnya harus jelas. Akad tabaruknya antar peserta ya, hibah itu harus tercantum dalam polis. Jadi akad tijarinya apa? Yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Bisa wakalah bil ujroh, bisa mudharabah untuk investasi, itu juga harus dicantumkan. Nah, di dalam praktek asuransi syariah saat ini selalu ada 2 akad ini, akad tijarah dan akad tabaruk. Tabaruknya itu hibah antar peserta, kalau tijarahnya ini hubungan peserta dengan perusahaan. Nah, ini harus jelas. Kemudian ketentuan-ketentuan akad tabaruk dan tijari harus ada dicantumkan dalam polis. Jadi ketika tabaruk, apa aja yang harus diatur dalam tabaruk harus dicantumkan.
Demikian juga ketika wakalah misalnya, apa aja yang diwakalahkan. Kalau mudharabah, apa saja yang dimudharabahkan. Atau misalnya kalau di situ ada dana tabarruk, kemudian ada dana investasi peserta, yang dimudharabahkan yang mana? Nah, itu juga harus clear. Pilihan pembagian surplus underwriting wajib dimuat dalam polis. Nah, sebelumnya kita udah banyak diskusiin ya. Kalau ternyata tidak banyak terjadi klaim, sehingga dana tabarruknya tidak kepakai atau kepakai sedikit, ini artinya surplus. Nah, ketika surplus, itu kan ada 3 pilihan ya. Nah, pertama adalah ya tidak diambil, ditaruh ada di akun tabarruk. Peserta nggak dapat, perusahaan nggak dapat. Yang kedua adalah ditahan di akun tabarruk, di dana tabarruk, kemudian peserta diberikan. Nah, yang ketiga, peserta dapat, tabarruk dapat, dan perusahaan dapat. Nah, umumnya milih yang ketiga. Nah, pilihan mana yang dipilih dari 3 alternatif ini harus dicantumkan dalam polis. Jadi jangan sampai kemudian diam-diam gitu ya. Nah, kemudian pemanfaatan surplus underwriting yang tidak dibagikan. Nah, seandainya pilihannya adalah pertama, bahwa surplus underwriting tidak dibagikan. Pertanyaannya, tidak dibagikan itu untuk apa? Nah, kalau tidak dibagikan, dipakai untuk apa? Itu harus jelas. Misalnya mengurangi kontribusi peserta periode berikutnya, nggak dibagiin. Tapi kalau Anda ikut asuransi, nanti dapat potongan pembayaran kontribusi. Misalnya yang awalnya 10 juta dipotong 8 juta, karena sebelumnya tidak terjadi atau dia sebenarnya bagian surplus underwriting. Atau itu digunakan untuk dana sosial. Kalau untuk sosial, tentu saja harus jelas dana sosial seperti apa. Nah, nyaris yang untuk dana sosial sampai hari ini jarang ya. Saya belum menemukan nih perusahaan asuransi yang dana tabarruknya diserahkan ke kegiatan sosial, itu belum ada. Nah, kemudian pencantuman kewajiban perusahaan untuk memberikan talangan jika terjadi defisit. Jadi ketika surplus, tadi ada perlakuannya ya, bisa dibagi menjadi 3 alternatif tadi. Nah, bagaimana kalau minus? Ternyata klaim banyak, dana tabarruknya sedikit. Maka di polis itu harus dinyatakan bahwa jika terjadi minus atau defisit underwriting, perusahaan wajib memberikan talangan. Akan memberikan pot talangan untuk apa? Untuk membayar defisit tadi itu. Nah, saya kira ini beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seseorang membaca polis asuransi. Nah, nanti insya Allah saya share nih di Google Classroom. Nanti silakan di-download ya. Nah, teman-teman juga kalau ngajar nanti analisis kontrak polis. Nah, ini minimal kisi-kisinya ya untuk membaca polis itu seperti ini. Dan juga teman-teman praktisi ya, ketika ada persoalan hukum terkait polis, nah nanti bisa dibaca prinsip-prinsip dasarnya ini. Nah, kemudian sebenarnya kalau waktunya panjang kita bisa simulasi ya. Nah, Bapak Ibu, biasanya polis, ini contoh polis kendaraan bermotor ya. Polis itu adalah polis standar. Jadi di sini bisa jadi nggak ada namanya. Namanya di mana? Nah, biasanya di formulirnya ini, surat permohonan ini. Nah, ada juga yang nama pemegang polis ada di lembar pertama ya. Jadi dari surat permohonan ini kemudian dituangkan ya, para pihaknya itu di lembar pertama. Ada juga yang nggak ada. Jadi dari surat permohonan asuransi ini diisi, kemudian nanti dilampirkan aja polis standarnya. Jadi macam-macam untuk perusahaan asuransi. Nah, ini yang ingin saya jelaskan, ini contoh perusahaan asuransi kerugian mengcover untuk produk kendaraan bermotor menggunakan akad wakalah bil ujroh dan mudharabah untuk hubungan peserta dan perusahaan. Nah, ini artinya pesertanya berakad dengan perusahaan itu ada 2 akad. Akad wakalah bil ujroh dan akad mudharabah. Nah, sementara antar peserta tentu saja tabarruk. Nah, nanti ini diisi ya, identitas peserta, spesifikasi kendaraan bermotor, ini standar lah. Kondisi asuransinya nanti apa? Mau all risk atau TLO ya, total loss only ya.
Kalau all risk, kalau motornya Mas Hasan ini di cover all risk ya, mobilnya misalnya, maka kegores bisa diklaim. Tapi kalau total loss kegores enggak. Kalau memang hilang baru. Nah, biasanya kalau motor itu cenderung TLO nih, total loss nih. Tapi kalau mobil umumnya sekarang itu all risk. Nah, ini harus jelas nih. Nah, kemudian all risk ada tambahan enggak? Biasanya dikecualikan itu. Kalau ada resiko karena banjir, karena gempa, misalnya, ini nggak bisa di-cover. Personal accident, kecelakaan nggak bisa di-cover. Nah, kalau kita mau menambah, nanti kontribusinya nambah juga. Nah, ini nanti ada pilihan-pilihan. Nah, kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi ya. Kontribusi. Nah, misalnya membayar kontribusi 1 juta. Karena ada akad wakalah bil ujroh, berarti ada ujroh perusahaan. Berapa ujroh perusahaan? 35% misalnya. Artinya dari 1 juta itu 350 masuk ujroh perusahaan. Sementara yang 650, 65%-nya masuk dana tabarruk. Oke ya. Nah, kemudian dana tabarruk yang ada di perusahaan itu diinvestasikan. Nah, ketika menginvestasikan menggunakan akad apa? Nah, di atas tadi investasi menggunakan mudharabah. Ada juga investasi juga wakalah bil ujroh, investasi juga, mengelolanya juga ya, manajer risikonya juga wakalah bil ujroh, investasinya juga wakalah bil ujroh, bisa. Nah, umumnya kalau perusahaan asuransi general itu investasinya dibedakan. Investasinya menggunakan mudharabah. Karena mudharabah harus jelas. Dana tabarruk peserta tadi ketika diinvestasikan oleh perusahaan, nah keuntungannya nanti porsi bagi hasilnya berapa? Nah ini misalnya untuk peserta 35%, pengelola artinya perusahaan 65%. Jadi nanti keuntungannya dibagi berdasarkan porsi ini. Nah ini tentu saja berbeda-beda antar perusahaan. Nah kemudian yang juga perlu ditentukan tadi ketika surplus ya, bagaimana pembagiannya? Nah ini perusahaan asuransi ini memilih pilihan nomor 3. Jadi kalau surplus ditaruh cadangan dana tabarruk 30%, dibagikan ke peserta 50%, untuk pengelola 20%. Nah, berapa prosentasenya ini Fatwa DSN nggak ngatur. Diserahkan kepada perusahaan asuransi dalam pengawasan DPS. Nah, kadang ada yang nakal nih perusahaan asuransi. Pengelola 80, peserta 10, cadangan 10. Nah, ini tentu saja DPS harus nyemprit Mas itu. Meskipun nggak diatur. Ini secara filosofi itu udah salah. Ini kan milik peserta kan? Betul, Pak. Maka seharusnya porsi peserta yang besar atau cadangan yang besar, gitu kan? Tapi kalau perusahaan yang besar, tentu kita harus sebagai DPS harus mengingatkan, meskipun itu tidak diatur oleh fatwa, sampai hari ini belum diatur. Nah, cuman keadilanlah yang kemudian ya mendorong kita harus mengingatkan perusahaan, karena filosofi dasar dana tabarruk itu milik peserta. Nah, ini contoh surat permohonan penutupan asuransi yang biasanya kalau ini sudah disetujui, sudah ditandatangani, nah, baru kemudian diberikan. Kelihatan nggak Mas Ito ini? Ini masih kelihatan kok Pak. Polis standar asuransi syariah kendaraan bermotor. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke, ya ini polis kendaraan asuransi bermotor. Ini standar, polis standarnya. Nah nanti insya Allah saya share. Nah, yang penting ini nih, definisi ini yang terkait syariah. Dan ini silakan diteliti. Dan yang utama lagi yang membedakan pasal satunya biasanya, Bapak Ibu. Yang saya kuningi ini. Nah ini harus clear. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip tadi. Misalnya nih, ini mau ditunjukkan yang salah atau yang benar? Oh, ini yang relatif benar, meskipun belum sempurna ya, tapi relatif benar. Jadi misalnya nih, polis ini dibuat berdasarkan akad wakalah bil ujroh dan mudharabah. Nah kan sinkron tadi ya, dengan ketika kita ngisi formulir tadi di paling atas kan dibunyikan seperti itu. Akad wakalah bil ujroh, nih, seandainya menggunakan wakalah bil ujroh dan mudharabah, akad wakalah bil ujroh digunakan dalam pengelolaan risiko dana tabarruk yang meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran santunan,
underwriting, pemasaran, pengelolaan portofolio risiko. Nah, sedangkan akad mudharabah digunakan untuk pengelolaan investasi. Nah, ini juga harus clear penggunaannya ya. Nah, kemudian berdasarkan akad di atas, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta terdiri dari dana tabaruk dan ujroh yang besarnya sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis. Tadi ikhtisar polisnya yang dalam bentuk form tadi itu kan ada 35 dan 65. Dalam hal terjadi defisit underwriting, ini yang saya katakan, perusahaan harus menyatakan ini. Dalam hal terjadi defisit underwriting, maka pengelola akan memberikan pinjaman dalam bentuk kot. Nah, ini harus jelas nih ya, harus ada janji memberikan kot. Apabila pada periode akhir terdapat surplus underwriting, maka hasilnya akan dialokasikan kepada peserta, pengelola, dan cadangan dana tabaruk dengan proporsi sebagaimana dalam ikhtisar polis. Nah, ini juga harus ditegaskan. Nah, umumnya kan milih pilihan ketiga ya, dan itu harus sinkron antara polis dan ikhtisar polisnya. Nah, kemudian syarat-syarat peserta. Syarat peserta yang berhak mendapatkan alokasi surplus, jadi kalau terjadi surplus, peserta yang boleh mendapatkan surplus yang seperti apa? Ini harus ada di sini. Nah, inilah Bapak Ibu yang sering terjadi sengketa itu ini. Apa saja yang di-cover ya, ketika kita mengasuransikan kendaraan bermotor, apa saja yang di-cover? Pengelola memberikan ganti rugi kepada peserta terhadap kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan tabrakan, ya, benturan, terbalik, perbuatan jahat, pencurian, dan lain-lain. Nanti apa yang nggak ditanggung? Nah, ini juga harus jelas nih. Apa yang nggak ditanggung ini yang sering, ini jaminan tanggungan pihak ketiga. Nah, apa yang dikecualikan yang nggak ditanggung, itu lebih banyak nih. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini yang harus dibaca betul-betul. Misalnya, cover kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu kalau terjadi kerusakan nggak di-cover jika kendaraan digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain. Jadi ini biasanya kalau anak-anak muda naik motor, kemudian motornya macet kan didorong tuh motornya sama motor lain ya. Ternyata akibat dorong rusak misalnya. Atau mobil narik mobil lain, akibatnya mobilnya rusak. Itu bisa tidak di-cover. Nah, kemudian melakukan tindak kejahatan menggunakan selain dari yang dicantumkan dalam polis dan seterusnya. Nah, ini yang harus dibahas. Sebenarnya apa yang di-cover, apa yang tidak di-cover ini hampir sama yang di asuransi syariah maupun di asuransi konvensional. Dan yang terkait dengan peradilan agama nanti di pasal terakhir ya, terjadinya sengketa. Nah, nanti diselesaikan di mana? Ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang masih terjadi perbedaan pendapat. Dari sekian polis yang waktu itu saya baca dan kebetulan dapat tugas dari OJK, ternyata terjadi perbedaan satu polis dengan polis yang lain. Ya, ada yang penyelesaiannya masih kalau memilih litigasi masih ke pengadilan negeri ada. Kemudian ada yang pakai Basarnas ada, peradilan agama ada, PMAI ada. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saat ini OJK, ini OJK juga belum satu ya, ada pengurusnya yang sudah sepakat penyelesaian di peradilan agama, ada yang memberikan opsi. Nanti ini karena kebetulan dulu ini saya yang mengedit ya. Dulu ada pengadilan, ini masih ada, ini berarti yang awal nih. Ini pengadilan negeri atau pengadilan agama dimunculkan dua-duanya. Jadi disuruh milih. Nah, ini tentu saja sebenarnya ini tidak tepat. Kalau misalnya ini sudah polis, jadi harus memilih. Mau diselesaikan melalui Basarnas, ya Basarnas saja, arbitrase aja. Kalau mau diselesaikan melalui BMAI, BMAI aja. Kalau mau menyelesaikan melalui peradilan agama aja. Nah, kalau pengadilan negeri, ini yang masih masalah. Ini yang masalah. Mengapa? Karena ada juga kasus ya di asuransi syariah yang di pengadilan negeri ditolak oleh pengadilan. Tapi ada juga yang diterima. Jadi ternyata untuk perbankan syariah boleh jadi sudah ada kecenderungan tidak menyelesaikan di pengadilan negeri. Tapi untuk asuransi ini, praktisi-praktisi asuransi itu lebih banyak
mencantumkan ketika penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, kecenderungannya milih pengadilan negeri. Dan bagi OJK itu pilihan juga. Nah, walaupun saya pernah menemui ya teman-teman di OJK terkait pilihan sengketa melalui jalur litigasi ini, ternyata belum satu orang di OJK itu. Nah, ada yang sudah ngeh harus ke pengadilan agama, ada juga yang masih memberikan ruang pengadilan negeri. Alasannya yang nggak masuk akal. Kan asuransi syariah yang ikut tidak hanya Muslim katanya, non Muslim juga ikut. Masa nanti di peradilan agama, padahal di undang-undang di peradilan agama itu Undang-Undang 3 tahun 2016 atau yang sudah tahun berapa tuh 2009 ya revisi pembaharuannya itu sudah jelas dikatakan bahwa non Muslim yang bertransaksi secara syariah itu otomatis menundukkan diri. Itu yang banyak tidak difahami oleh otoritas di negeri ini, termasuk praktisi di asuransi syariah. Nah ini yang masih menjadi tantangan ya bagi teman-teman praktisi semua. Saya kira itu Mas Tito. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Tito.